Sepanjang tahun ini, kinerja indeks harga saham gabungan cukup menggembirakan. Bahkan, indeks bursa kita berhasil mencapai rekor baru di level 5.262 pada 8 September lalu. Penguatan indeks ini tentu menjadi kabar gembira. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah IHSG akan terus menguat atau melemah di tengah bayang-bayang situasi politik dalam negeri dan rencana kenaikan bunga The Fed? Begini liputannya. Saya sangat menyetujui iya. Kenapa? Karena selain optimisme terhadap pemimpin yang baru, yang kedua, dengan kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan tersisa, umumnya di penghujung akhir tahun, umumnya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten melakukan window dressing. Nah, pada waktu melakukan window dressing, umumnya juga akan berdampak kepada Santa Claus Rally yang berujung sampai dengan Januari Effect yang memberikan sentimen yang sangat positif sekali. Karena laporan-laporan keuangan umumnya akan memberikan sentimen yang sangat positif sekali. Dan itu akan sangat membantu untuk kenaikan atau rekor IHSG yang berikutnya. Saya juga melihat pentingnya kita setelah adanya recovery dari tahun 2013, setelah adanya penurunan ya, nampaknya data-data ekonomi juga masih menunjukkan adanya kestabilan, meskipun belum menunjukkan kenaikan yang signifikan, tetapi ini masih merupakan hal yang sangat positif sekali. Namun satu hal yang perlu dipertimbangkan di sini yaitu adalah kalau misalnya nanti pemerintah akan menerapkan adanya kenaikan harga BBM selama sampai dengan akhir tahun ini. Dampak untuk IHSG, saya pikir bukan dalam waktu jangka pendek ini ya. Saya akan melihat dampak ini lebih ke jangka panjang, seperti itu. Let's say 1 tahun ke depan. Jadi kita akan masuk ke outlook yang di tahun 2015. Tetapi untuk saat ini seperti itu, The Fed sendiri masih mengurangi pembelian dari obligasinya tersebut. Belum untuk wacana menaikkan tingkat suku bunganya seperti itu ya. Kalaupun menaikkan tingkat suku bunga, saya percaya perekonomian kita yang memberikan tingkat rate yang lebih atraktif, saya percaya investor juga masih akan mempertimbangkan investasi di dalam negeri. Untuk sektor-sektornya, saya selalu paling senang dengan sektor finance ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena finance itu selalu memberikan sentimen yang sangat positif sekali, hasil yang sangat positif sekali, sehingga rekomendasi saya di sektor yang finance. Kemudian yang kedua, saya juga merekomendasikan sektor untuk infrastruktur. Karena berdasarkan dari apa yang sudah saya dengar maupun saya analisa, untuk pemimpin yang baru ini nampaknya akan lebih memperhatikan sektor infrastruktur. Nah, ini akan memberikan dampak yang sangat positif sekali untuk sektor tersebut. Yang ketiga yaitu adalah consumer goods ya, tetap kita harus masukkan di dalam portofolio kita karena consumer goods selalu dibutuhkan seiring dengan kenaikan populasi di Indonesia. Dan sektor yang keempat yang menurut saya boleh saya katakan kuda hitam ya, atau let's say Trojan horse seperti itu adalah mining. Karena mining ini sudah mulai recovery, tetapi belum sampai menyentuh ke titik puncaknya sama seperti sebelum tahun 2008. Sehingga saya melihat sektor mining ini akan sangat bagus sekali untuk tahun ini sampai dengan tahun depan. Untuk sektor finance, saya melihat bahwa di dalam jangka waktu yang dekat ini, saya melihat untuk sektor finance, saya sangat merekomendasikan sekali saham Bank BNI ya. Oke, karena saya melihat pertumbuhannya akan sangat bagus sekali dibandingkan bank-bank besar lainnya yang saat ini sudah menurut saya harganya sudah cukup mahal. Nah, saya mulai melihat di Bank BNI. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang infrastruktur, saya melihat lebih ke Adikarya ataupun Wijaya Karya, seperti itu. Ya, sedangkan untuk sektor consumer goods, saya paling favorit sekali dengan saham Unilever, Kalbe Farma, atau mungkin bisa mempertimbangkan Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Sedangkan untuk sektor tambang, saham pilihan saya jatuh kepada PTBA, BUMN, kemudian Adaro, seperti itu, dan boleh mempertimbangkan juga faktor ITMG. Indo Tambang Raya kalau misalnya tidak terlalu memperdulikan dari sisi harga dari saham tersebut. Saya melihat pergerakan IHSG ya, saya membagi dua karena di sini ada yang perlu saya informasikan, yaitu adalah kalau saya melihat market ini bullish, semua berjalan dengan ideal, kita melihat bahwa IHSG bisa menuju ke area 5.400, bahkan optimisnya bisa sampai menuju ke 5.500. Dengan catatan bahwa pemerintah mungkin tidak menaikkan BBM dalam waktu yang relatif dekat ini, seperti itu. Tetapi kalau pemerintah menaikkan dalam
kurun waktu yang relatif dekat ini mungkin akan ada kontraksi jangka pendek untuk IHSG. Sehingga kalau memang terjadi seperti itu, maka saya menganalisa IHSG kurang lebih berada di kisaran 5.000 sampai dengan 5.250.